kita kan mikirnya kita sekarang di Gresik ya. Jadi kan penghasilan terbesar di Gresik sendiri ini Bandeng gitu Betul loh Kak. sekali, benar. Jadi kayak apa sih inovasi dari Bandeng sendiri itu apa gitu? Nggak ada harapan nggak ada ya, ada harapan Masuk dikit. aja kita lolos apa enggak itu. Halo Sobat Agrozen, selamat datang di Podcastin Talk Tip. Kali ini kita kedatangan narasumber yang seru nih. Tahu nggak tentang apa? Apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Jadi kali ini kita akan kedatangan narasumber yang punya inovasi di bidang agrobisnis. Wih, keren banget tuh Kak. Kamu kepo nggak ini siapa? Kepo banget nih. Nah, karena kamu kepo, saya kepo. Nah, mari kita sambut Tim Bos Bandeng. Kepada Tim Bos Bandeng, kami persilakan masuk. Oke, selamat datang. Selamat datang. Halo. Hai. Oke. Jadi karena kita sudah bersama Tim Bos Bandeng nih. Iya. Yang uniknya, mereka tuh masuk top 10. Top 10 tuh Kak. Top 10 di Gresik Innovation Competition ya. Iya, Kemarin yang singkatannya Ginovest 2025. Nah, sebelum kita masuk podcast lebih lanjut lagi nih, boleh nggak dari narasumber kami ini perkenalan nih, dari Mbak ini mungkin dulu. Boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan namaku Saidah Halarisa Ihutni. Nah, panggil nggak nih? Boleh. Panggil aja Ninis, aku dari semester 5. Oke, mungkin selanjutnya kakaknya. Oke, aku perkenalan nih ya. Perkenalkan, nama saya Hurata Nina, biasa dipanggil Nina. Saya juga dari semester 5, Kak. Sama. Baik, selanjutnya. Oke, aku Hansa Zakia Darajat, biasa dipanggil Hansa, juga dari semester 5. Selanjutnya, terakhir. Nama aku Fatal Zaro, biasa dipanggil Fatim, juga sama kayak teman-teman lainnya dari semester 5. Oke nih Kak, kan kita sistemnya kita kan ngobrol santai ya. Nah, sebelum masuk ke inovasi, boleh jelasin dulu dong sedikit apa sih inovasi kompetisi itu yang pernah Kakak jalanin? Ginovest 2025 ini apa sih? Untuk Ginovest sendiri merupakan acara tahunan ya yang diadakan oleh Kabupaten Gresik. Nah, kebetulan yang kami ikuti itu biasanya Ginovest itu biasanya itu diadakan oleh Bapeda atau Badan Peneliti Daerah Kabupaten Gresik. Nah, seperti itu. Kami juga dapat info lombanya melalui dosen. Terus kita iseng-iseng kenapa nggak coba mengembangkan kayak produk inovasi dari kita sendiri. Terus akhirnya kita usulin proposalnya dan ternyata lolos. Keren banget nih. Kalau boleh tahu gimana sih rangkaiannya sampai kalian tuh bisa di titik top 10 gitu? Atau mungkin gimana sih perasaannya ketika tiba-tiba dapat wah top 10 nih gitu? Boleh sharing nggak? Gitu. Kan dari Mbak Ninis. Aduh. Kalau dari aku sendiri juga gak expect ya. Mungkin teman-teman juga semua itu juga gak expect karena kita itu kayak gak banyak gitu. Cuma kayak kita tuh mau join aja lah. Menang gak menangnya itu kita ya udah pasrah aja gitu. Tapi kok ternyata waktu di postingannya Bapeda itu ada nama tim kita gitu. Jadi kita ya senang juga kaget gitu. Soalnya fun fact-nya gini Kak, kan kemarin kita itu pas waktu ada lomba ini, kita itu baru beberapa hari aja. Jadi tahunnya info itu beberapa hari. Terus kita kayak mau ikut nggak sih, kayak gitu. Terus dari teman-teman juga sebenarnya itu ada kayak mau ada acara gitu loh ke Mojokerto kebetulan waktu itu. Nah, dari teman-teman sendiri nih kan sibuk sih Kak, nggak mungkin kita maksudnya tuh satu sama lain kan nggak mungkin nggak ada yang sibuk. Jadi kayak waktu itu bener-bener kayak gimana sih itu maksudnya tuh waktu itu tuh harusnya submitnya dilanjut apa enggak? Soalnya itu waktunya tuh deadline-nya udah mepet dan waktu itu tuh hari itu juga gitu loh. Jadi kita itu benar-benar ngejar banget, ngejar tayang semuanya gitu. Jadi kalau betul ini timeline-nya waktu kapan nih? Inovasi ini di bulan apa? Diperkirakan aja. Iya. Untuk timeline-nya kayaknya kemarin ya. Bulan November. Bulan November. Bulan November. Iya. Itu waktu kuliah lagi chaos atau lagi libur nih?
lagi Oh, chaos, lagi iya, proses waktu itu juga itu. chaos Oh, juga Ya, sih ya. makanya itu coba kita kayak bingung ini lanjut apa enggak. Soalnya itu ya kita banyak tugas dan juga ini kita kan nyusun proposal. Sedangkan dari data-data itu kita juga belum ngumpulin gitu loh. Dan data itu makanya kita tuh kayak gak berharap ya wis pokoknya kita submit aja gitu loh. Gak berharap kita bakal lolos. Kok ternyata Oke. alhamdulillahnya Berarti nggak pernah lolos. kepikiran sampai masuk 10 besar gitu Kak? Nggak Ya ada ada harapan nggak ada ya, harapan. ada harapan Masuk sedikit. aja kita lolos apa enggak itu nggak harap sama sekali gitu, apalagi masuk ke top 10 gitu loh. Iya tetap tetap adalah harapan sedikit. Iya. Meskipun itu ya kayak ya udah padahal nggak mungkin. Tapi Hmm. ternyata ya Berarti alhamdulillahnya. penyusunan proposal ini kisaran berapa hari? Kayaknya sekitar 2 mingguan. 2 2 minggu. minggu. Tapi Tapi kita sebenarnya 2 minggu itu nggak penuh Kak. ya. Jadi 2 minggu itu mungkin kita fullnya itu cuma 3 hari aja gitu. Oh, Dengan waktu Karena sesingkat sibuk sih. itu berarti ya? Iya, bener banget. keren banget sekali. Dengan kita trial error sebelumnya gitu kan, sebenarnya itu kan produk inovasi ya. Jadi ada produk yang kita buat gitu. Oke. Boleh nggak sih untuk Mbak Nina ini ceritain gimana sih sampai muncul nih ide ini? Gimana sih kayak iseng-isengnya tuh gimana kok bisa sampai muncul inovasi kayak gini tuh gimana sih? Nah, apalagi yang diambil tuh inovasinya dari ikan bandeng Kak? Betul. Yang dimana orang mungkin jarang kepikiran bikin kayak bolu dari ikan bandeng gitu kan. Bisa jelasin Itu Mbak benar-benar Nina? produk yang menurut kami sendiri Unik benar-benar sih. luar biasa sih Kak. Unik. Terus mungkin baru juga di pasaran. Biasanya kan abonnya mungkin pakai abon sapi, abon ayam gitu. Nggak expect ya sebenarnya. Soalnya kan apalagi kita kan taunya bolu itu kan manis sih. Nah, Iya. kita itu kayak menguji kayak teman-teman itu kayak bolu itu adakah kayak yang asin atau yang pedes gitu, apalagi punya kita kan sebenarnya nggak full abon gitu kan, maksudnya itu kita itu ada pedesnya juga gitu. Terus kita bingung kayak gimana caranya teman-teman itu bisa cobain produk kita kalau produk kita itu, maksudnya teman-teman kan sukanya yang manis ya. Produk itu tuh sebenarnya itu ada karena waktu itu ada tugas mata kuliah. Nah, mata kuliah waktu awal semester, waktu pengantar agro itu kita itu disuruh buat produk. Nah, produk itu muncul waktu semester 1 gitu. Keren banget. Semester 1 sudah berinovasi ya. Udah punya pikiran sejauh itu. Iya. Kalau dari Mbak Hanta sendiri gimana sih, mungkin mau sharing sama teman-teman buat nanti yang ikut Genovest 2006 nih, syarat-syaratnya apa sih, mungkin bisa di-share gitu sama teman-teman gimana? Mungkin yang pertama harus ini ya warga asli Gresik. Soalnya harus dibuktikan dengan KTP. Oke. Terus kemarin itu persyaratannya juga tidak boleh mengatasnamakan instansi. Jadi kita tidak boleh membawa nama universitas juga, itu sih. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakaknya yang lain? Kalau syarat dari Bapedanya itu hanya itu tadi yang disebutkan Hansa. Untuk syarat dari format proposalnya itu nggak ada sih, jadi kayak dari kreativitas kita sendiri. Seperti itu. Kan bolu Bandeng ini dari kalian nih gimana sih trial error-nya? Bisa diceritain nggak? Kayak gimana sih kalian ini chaos-nya gitu selama trial error nih? Ini bisa ceritain nih salah satu. Jadi waktu itu kita ngide aja mau bikin proses pembuatannya. Jadi videonya itu tentang proses pembuatan bolu bandeng. Mulai dari ya kita bandengnya direbus dulu, terus jadikan abon ya. Iya, abon. Terus setelah itu kita campurnya seperti bolu biasanya sebenarnya. Cuman untuk penambahan gulanya kita kurangin gitu. Jadi abonnya itu kita masukkan ke adonan bolunya gitu. Kalau boleh tahu berapa lama sih Kak Nina ini trial error, apalagi tadinya kan bilangnya inovasinya dari semester 1 ya, tapi baru terwujudnya kan semester 5 nih. Gimana sih, kayak kan pastinya ada kayak aduh lupa resep gitu kan. Nah, Pasti itu. pasti lupa resep kan. Iya. Nah, itu tuh gimana trial errornya buat ingat-ingat lagi aduh resep dulu yang semester 1 gimana gitu. Ya sebenarnya itu semester 1 kan kita sebenarnya udah trial error beberapa kali. Cuman waktu itu ada resep sebenarnya, tapi kok lupa gitu ya. Terus waktu itu kita itu mau buat lagi itu ada inovasi, tapi kita lupa gimana sih resep yang kemarin itu. Tapi
kita mau inovasinya itu yang itu gitu. Terus waktu itu kita ingat-ingat lagi. Jadi kemarin itu waktu Hamin berapa hari itu kita coba trial lagi sampai 2 kali aja sih sebenarnya buat resepnya itu gitu. Kalau boleh tahu tipe kegagalannya gimana nih? Dari Mbak Fatim ingat nggak ini gagalnya gimana sih? Produk ini sempat trial error-nya tuh gagalnya seperti apa? Mungkin bolunya kurang moist atau gimana gitu? Kalau untuk yang pertama itu mungkin kurang kering ya, karena Oh kurang kering iya, malah. tipe dari bolu itu dia itu bukan yang basah banget gitu kan. Jadi kayak yang semi-semi kering gitu. Terus nah kemarin waktu trial yang pertama itu berhasil tapi setelah disimpan 2 hari, nggak sampai 2 hari sih, mungkin 1 harian, itu udah kayak rasanya terus dari teksturnya udah menurun banget gitu. Terus akhirnya kita trial yang kedua itu, karena sebelumnya yang trial pertama itu menggunakan oven yang tangkring yang manual itu. Iya. Oh, Terus yang keduanya kita coba pakai yang oven listrik. Terus ternyata berhasil yang di kedua. Berarti kuncinya di open disk itu tidak? Iya, soalnya membutuhkan kayak tekstur yang agak kering, lebih ke kering bukan yang basah. Karena kalau Biar suhunya itu suhunya tertata gitu loh. Gitu. Terus kemarin juga waktu trial error yang pertama itu kan menggunakan mixernya kurang prepare. Oh Jadi iya. adonannya itu kurang mengembang gitu. Iya, itu juga Itu banyak juga. faktornya, banyak banget. pakai Banyak pengembang. Iya, pakai. Sebenarnya kita maunya tuh nggak ada pengembang. Cuman waktu kita buat kok nggak ada teksturnya gitu loh. Kan maunya kita itu tekstur kayak bolu gitu. Sedangkan kalau nggak ada pengembangnya kan teksturnya itu turun gitu. Iya, bantet banget. Jadi gimana cara atasin kita meskipun ada itunya masih bisa dipakai. Jadi Pengembangnya. dari kayak penambahan pengembang tadi Iya. ada perbedaan nggak terkait dari bantet tadi kan sempat trial error tuh kan katanya tadi mixernya. Nah apakah itu benar dari mixer atau mungkin dari pengembangnya yang kurang nih? Gimana mungkin Nah. dari kalian nih? Untuk masalah itu dua-duanya faktornya masalahnya. Iya. Namanya Faktornya mixernya kenapa? dua-duanya. Yang pertama nih, gimana Kak Kansal? Yang mixernya. Mungkin kemarin itu mixernya ada kendala, Hmm. dia agak rusak, jadi kita cuman pakai di satu sisi mixernya aja. Oh, Jadi di sebelum satu trial error sisinya ya? nggak ada. Jadi pas waktu proses pembuatan bolunya itu dia udah ditambahin pengembang lagi, tapi juga kurang mengembang. Mungkin kecepatan mixernya juga kurang gitu. Berarti kecepatan itu termasuk salah satu faktor yang dapat memungkinkan kegagalan itu tadi Kak? Iya. bisa jadi. Kadang kalau terlalu cepat juga dia ngembangnya cepat, tapi nanti juga Kak Dina kayak Kempesnya gitu? Kempes Iya, lagi, cepet. bantet lagi Bantet gitu lagi loh. gitu. Iya. Jadi agak tricky ya bikin bolu-bolu. Gampang-gampang susah ternyata. Jadi kalau dari Mbak Nina sendiri nih gimana sih? Kan tadi setelah trial error nih, kan ikut Genoves lama inovasinya harus ada. Terus trial error. Setelah trial error nih sama proposal lanjut ke apa nih? Kalau boleh tahu. Tahap selanjutnya. Tahapan selanjutnya. Boleh banget Mbak Ninis. Kalau setelah masuk top 10 tadi itu kita ada tahap lanjutan, yaitu presentasi ke pihak. Oke, gini. Kalau sebelum top 10 nih, gimana nih struggle-nya waktu presentasi ini? Mungkin bisa dibagiin ke teman-teman gitu. Ada berapa juri yang top 10 itu semifinalisnya. Itu udah masuk ke top 10. Tapi kalau finalis itu juara 1, 2, 3 sama harapan 1, 2. Nah, struggle-nya di waktu presentasi itu kita kan juga mepet ya sama ada tabrakan jadwal kuliah. Terus akhirnya kita ambil izin dispensasi buat mengikuti presentasi itu juga. Karena kebetulan presentasinya itu pagi ya, sekitar jam 9. Itu offline nggak? Offline. Di depan juri langsung berarti? Iya, ke kantor Bapedanya. Seperti itu. Untuk struggle dari teman-teman mungkin ada. Udah sih Struggle-nya sama ya kayak grogi gitu. Soalnya kita ya emang persiapan buat latihan presentasi itu bahkan loh kita baru latihan dari itu latihan presentasi loh. Tapi udah ada pembagian belum Kak? Kayak dari kakak ini harus ngomongin apa gitu Kak? Udah sih, udah bagian sendiri sih sudah ada. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalian pernah nggak sih nyobain bolu bandeng ini ke
teman-teman atau dosen-dosen gitu. Menurut kalian gimana mereka reaksinya gitu sebagai konsumen? Sebagai bentuk testimoni juga sih sebenarnya. Betul. Gimana? Waktu trial error kemarin itu sempat kita tanyakan ke dosen terlebih dahulu, ke Bu Yunita. Lalu itu ada disuruh kayak uji panelis rasanya, teksturnya, aroma. Jadi kita kayak ngasih beberapa sampel buat dicicipi sama teman-teman gitu. Nanti data-data itu kita masukkan ke materi presentasi kita. Deh, karena kan ini bener-bener spektakuler ya, kalian bisa top 10, apalagi ini acara Genovest, berarti satu Gresik nih. Dan itu tuh uniknya ada batasan umur nggak Kak? Untuk batasan umur nggak ada Untuk sih. batasan umur nggak ada, berarti dari yang sampai muda sampai tua, sampai yang dari pemula sampai udah pro, semuanya bisa ikut kan. Dan mereka bisa top 10 tuh suatu hal yang benar-benar Keren banget sih. keren banget. Kita bisa applause sedikit. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, menurut kalian faktor apa sih yang buat Bols Bandung ini bisa tembus sampai top 10? Dari kalian sebagai pencipta Bols Bandung nih, bagaimana nih? Kalau untuk tembus ke top 10-nya itu sebenarnya lebih ke ini proposalnya sangat menarik bagi dewan juri, akan tapi buat penilaian selanjutnya itu dikarenakan orang kayak Bapeda, orang pemerintah itu lebih mengutamakan kayak yang sudah terrealisasi dan juga yang sudah dimonitoring. Jadi kita kurang unggulnya di situ sehingga hanya bisa sampai ke top 10 saja. Kalau boleh tahu nih, kan sesi presentasi pastinya kan deg-degan ya kayak Mbak Nis bilang tadi. Itu di sana tuh dapat saran apa sih dari juri? Ada yang diingat nggak sarannya apa? Terus inovasinya nih menarik menurut juri ini dari segi apa? Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Nis, Pak Fatih. Atau barangkali ada masukan dari dewan juri harus nambahin harus nambahin apa atau apa Gimana gitu. ya, kemarin kan kita mepet ya, waktu itu nggak ada sampelnya lagi ya. Nah itu maksudnya sekarang, kemarin sih Kemarin ada. bawa. Nah kemarin itu mungkin di masalah packaging. Jadi kita itu belum siap sama packagingnya. Terus kita itu cuman olah sama stiker aja, kita poles sama stiker aja. Jadi kayak nggak maksimal gitu loh buat kayak mau dipresentasikan. Itu sih untuk masalahnya di situ. Berarti keterbatasan itu dipengaruhi oleh waktu juga sebenarnya Kak ya? Iya, mepet banget. Jadi sarannya ya itu kemarin kemasannya itu kurang menarik. Ya, kalau dari idenya udah bagus. Cuman kemasannya kenapa nggak menarik katanya orangnya gitu. Nah, karena emang ya gimana kita itu kurang waktunya buat pesen box yang udah didesain. Nah, jadi pakai stiker ya kemarin. Gitu. Dalam waktu dekat ini fokus tim Bols Bandung lebih ke penyempurnaan formula, pengembangan pasar, atau kolaborasi dengan pihak lain Kak? Rencananya ke depannya? Mungkin ke pengembangan formula dulu ya, karena kita ada kemarin langsung mengeluarkan 3 rasa. Rasa original. 3 rasa langsung nggak? Iya, original, pedas, dan otak-otak. Oh, wow. Otak-otak ya? Otak Bandeng. Itu kan khas Gresik banget ya, jadi kita mengeluarkan itu. Kemarin itu mungkin rasanya agak mirip-mirip, jadi kita perlu mengembangkan lagi sih. Supaya rasanya jadi ciri khas gitu ya antara sama lain. Kalau boleh tahu, aku akan mundur lagi nih. Gimana sih kok bisa kepikiran bandeng? Selain dari kenapa nggak ikan mujair atau ikan lele gitu? Iya, atau kenapa nggak udang gitu? Kenapa bandeng? Apa sih? Mungkin karena kan kita kan mikirnya kita sekarang di Gresik ya. Jadi kan penghasilan terbesar di Gresik sendiri ini Bandeng gitu loh Kak. Jadi kayak apa sih inovasi dari Bandeng sendiri itu apa gitu. Nah kita kepikirannya sebenarnya nggak kepikiran ke bolu sih. Karena kan statement teman-teman sendiri kan bolu kan manis gitu ya. Nah gimana caranya kita tadi yang tarik kita tadi ya. Kayak bolu manis apa bolu asin itu gimana rasanya? Nah itu yang buat penasaran itu di situ letaknya. Dikemas seperti itu gitu. Kan kalau dari yang saya tahu Mbak Nina ini kan backgroundnya tata boga ya. Apakah sebelumnya pernah coba inovasi yang serupa? Mungkin
kayak bikin bolu yang asin pedas atau kayak gimana gitu, pernah nggak sih gitu dari Mbak Nina? Untuk aku sendiri, untuk saat ini belum ada sih, baru itu juga kayak itu sebenarnya buat teman-teman juga kan itu hal baru ya, apalagi kayak itu apa sih, apalagi itu makanan yang aslinya manis kok jadi asin gitu. Kayak kita juga masih pertimbangin dari itu gitu. Jadi pertama kali itu di situ kita. Masih tes pasar lah di situ gitu. Oke. Terus Kak, menurut kalian nih, untuk kedepannya apakah Pulse Bandeng memiliki peluang untuk di pasaran atau di toko-toko besar, bahkan masuk ke misalnya kayak minimarket gitu Kak? Pernah kepikiran nggak gitu? Ya Atau kepikiran. pernah ingin ngewujudin di situ gitu? Ingin lanjut sampai ke situ? Ya tentunya pikiran ya kita kalau buat apa, strategi pasar kayak gitu. Hmm, Nah kita apalagi ini, dia itu kayak meng-upgrade Bandeng yang kayak ikonnya Gresik mhm. yang, di mana dia itu ya dari dulu emang gitu-gitu aja, kalau nggak otak Bandeng ya paling Pepes gitu Kak ya? iya gitu kan. Jadi kita pengen, oleh-oleh ya, oleh-oleh khas Gresik itu ada yang modern gitu. Bener bener. Nah dalam Ada bentuk yang beda gitu. dalam bentuk bolu tadi. Nah kita bisa, pasarin itu di kayak outlet di apa, Persik, oleh-oleh khas oleh. Gresik, terus Ya. bisa masuk ke, juga kayak supermarket gitu. Oke. Oke. Kalau, saya mau tanya lagi, kan ini kan tim ya. Ini kalau boleh tahu lombanya boleh individu atau memang harus tim? Atau ada batasan nggak? Untuk satu tim itu berapa orang Iya. minimalnya? Untuk Gimana? lombanya sendiri, kemarin kalau di ketentuan sebenarnya nggak ada batasan sih. Nggak ada Mau ya? satu, mau berapapun nggak masalah gitu. Oh. Nggak ada ketentuan sih. Selama ada inovasi ya? Iya. Oke. Mau tanya nih, dari kalian kan tim nih, gimana sih cara nentuin tim untuk lomba gitu? Yang efektif dan efisien itu gimana sih bisa nentuin orang-orang ini gitu buat kerja sama gitu? Oke, boleh Gimana? Mbak Fatin. Berarti boleh. Untuk menentukan anggota tim sendiri itu pertama itu dari ini sih, dari kayak kemauan tiap individu mau nggak ikut. Jadi misal ada yang mau ikut terus mengajak teman kan, siapa tahu kalau dengan adanya teman atau tim kelompok tadi itu kita bisa brainstorming enaknya proposalnya kayak gimana, terus kedepannya kayak gimana. Jadi apa ya, lebih nanti idenya itu lebih beragam, terus akhirnya ya ketemulah tadi buat bolu bandeng seperti itu. Kalau dari Mbak Hansa gimana nih? Tim tuh seharusnya gimana sih dari POV-nya Mbak Hansa? Mungkin yang bisa kerja sama bareng ya, terus ada pembagian tugas, kayak misal Nina di bagian formula produksi bandengnya itu, resep-resepnya itu dipegang Nina, terus, Fatim di bagian keuangannya, kayak, belanja bahan baku produksinya gitu sih. Nah, keren banget nih Mbak Amah untuk motivasi yang telah diberikan oleh kakak-kakak yang ada di depan kita ini. Tapi sayang banget nih Mbak Amah, waktu kita cukup sampai di sini. Eh, Jadi buat teman-teman jangan lupa comment, like, and subscribe. subscribe. Bye-bye. Bye-bye.